So pastinya banyak orang yang tanya cara bergabung di Crane Portal. Itu mereka awalnya dari General Worker. Ini ada satu operator yang dulunya dari GW. Itu namanya Ical. Ini manusia jahanam satu nih. Yang mau lamar di bagian crane, ini banyak yang mau pertanyakan kepada saya. Karena kalau kita mau berbicara tentang crane ini banyak sebenarnya Pak. Ada hoist crane, ada portal crane, ada crawler crane, ada boom truck, dan lain-lain sebagainya. Itu banyak sekali yang berkaitan dengan crane. Jadi pastinya simak baik-baik sampai video supaya tidak gagal paham. Nanti saya akan jelaskan alurnya seperti apa supaya kalian juga bisa mendaftar sebagai operator crane dan juga operator yang lainnya. Jangan lupa subscribe ke channel YouTube saya agar saya lebih semangat lagi hadirkan informasi untuk kalian semua. Banyak orang yang mau untuk masuk ke operator portal crane, tapi kadang tidak ada skill dan lain sebagainya. Mereka bertanya dalam grup saya, apakah ini ada trainingnya juga Pak? Jadi saya kasih tahu penghuni semua, portal crane itu di PT IWIP untuk jeti besar itu hanya 18 unit. Itu 3 shift yang mengoperasikan. Untuk EOS kalau tidak salah itu ada 4 unit di sana. Itu 3 shift juga yang mengoperasikan. Tentu semua orang itu mau ya ke portal crane. Sampai-sampai ada yang bertanya kepada saya, gajinya berapa Pak? Saya katakan, kalau gaji itu nomor 2 dulu, yang penting dapat kerja dulu. Mau pilih pekerjaan, mau pilih gaji, kalau kita ada kompetensi, oke lah. Kalau ada skill. Kalau tidak ada skill, jangan pilih-pilih kerja atau jangan pilih-pilih gajinya. Yang biasanya kalian lihat itu ada di Jeti Langit Metal, Jeti Yasi, Jeti Yusan, terus ada di WBN. Itu Crane Portal yang berdiri. So pastinya banyak orang yang tanya, cara masuk di situ bagaimana? Oke, saya jelaskan di sini supaya kalian bisa paham cara bergabung di Crane Portal. Caranya, kalau kalian ada skill di portal crane, terus ada SEO, itu bisa mendaftar. Kalau yang pertanyakan ijazah, saya katakan ijazah itu minimal SMP. Tapi kalau tidak ada ijazah, dicoba saja melamar lewat email. Karena kalau punya skill di PT IWIP ini, kalian bisa saja mendaftar tapi jangan secara langsung di loket. Dicoba saja lewat email dan juga WhatsApp. Nanti WhatsApp-nya saya taruh di deskripsi video ini dan juga email resmi PT IWIP saya taruh di bawah sini di deskripsi. Nanti baca. Yang mau terhubung dengan saya di via WhatsApp juga jangan lupa di bawah situ ada tombol bergabung. Silahkan klik saja bergabung supaya kalian terhubung dengan saya di WhatsApp. Yang seperti kalian lihat saat ini, itu mereka awalnya dari General Worker. Itu yang saya katakan bisa naik ke portal crane. Jadi PT IWIP ini sebenarnya unik. Kadang kalau kita kerjanya bagus, berarti mereka akan lihat lagi kinerja kita. Mereka akan memperhitungkan sebenarnya. Ini ada satu operator yang dulunya dari GW. Itu namanya Ical. Ini manusia jahanam satu nih. Dari GW, Ical ini, itu dia naik ke control room. Itu khusus di portal crane. Dari control room, dia langsung ke rigger. Dari rigger, dia langsung ke portal crane. Itu trainingnya. Jadi nanti kalau memang kalian terpilih, kalian bisa ikut training.
Jadi kalau untuk training secara umum, portal crane ini tidak ada. Sudah banyak memang terbukti dari general worker itu tidak pernah mereka bayangkan akan naik ke portal crane. Ada teman saya kemarin juga namanya Arianto. Jadi Arianto ini dulunya general worker juga. Setelah itu dia pindah ke tempat pembagian makanan. Tiba-tiba dia dipanggil untuk training. General worker pun ada yang menjadi operator loader, ada yang jadi operator EXA, ada yang jadi operator forklift. Itu ada banyak sebenarnya. Jadi intinya kalau mau bergabung di portal crane tadi, itu kalian minimal kerjanya di jetty. Kalau general worker. Tapi kalau kalian yang ada skill, bisa melamar. Siapa tahu saja di crane portal itu ada yang mereka butuhkan. Kalau mereka butuhkan berarti langsung diproses berkas kalian. Tapi kalau belum ada, berarti ditahan dulu. Kemarin itu ada yang dari Ambon, katanya 2 tahun Pak. Saya sudah melamar tapi belum dipanggil. Ya memang kalau untuk crane portal, itu kebutuhannya sangat sedikit. Saya katakan tadi kan cuma 18 unit di jetty. Berbeda dengan DT, loader, dan juga EXA. Itu banyak, bahkan ribuan unit yang ada di IWIP. Tapi kalau portal crane itu hanya 18 unit. Jadi otomatis mereka masih tahan dulu untuk yang mau melamar ke portal crane. Yang tadi saya katakan dari general worker bisa naik ke portal crane. Ya setidaknya kita mengabdi dulu lah. Walaupun kita hanya seorang general worker, kalau memang mereka lihat kinerja kita selama ini bagus, terus ada kesempatan dibukakan training, berarti mereka akan pilih kita. Itu di general worker dulu. Sampai naik ke rigger itu ada Yurlen, ada Ical, ada Arianto, ada Utam. Terus di welder juga ada Maklun. Bayangkan bro, dari welder bisa ke portal crane. Bagaimana caranya? Ya tadi saya katakan bahwa mengabdi. Kalau kita mengabdi itu ibarat guru honorer. Begitu. Jadi kalau kita sudah mengabdi lama, tidak mungkin tidak ada pertimbangan dari pengawas di lapangan ataupun divisi kita. Pasti mempertimbangkan kinerja kita. Dan sebenarnya masih banyak lagi sebenarnya operator crane itu yang memang awalnya dari bawah. Ada juga tower crane, ada crawler crane, ada mobile crane, dan juga saya katakan tadi ada boom truck. Kalau kalian dulu itu punya pengalaman kerja sebagai operator dan lain-lain sebagainya, itu besar kemungkinan pasti akan dilirik kalau memang dibutuhkan. Ada anak kampung saya, itu namanya Agul. Padahal dulunya dia itu adalah operator crosscut. Jadi perbedaan antara hoist crane dengan crosscut itu jauh berbeda Pak. Dia dulu kerja di perusahaan kayu. Setelah dia memasukkan berkas di PT IWIP, tiba-tiba dia dipilih untuk mengikuti training hoist crane. Jadi sekarang dia adalah operator hoist crane di smelter. Gitu Pak. Jadi untuk besaran gaji sebagai operator crane portal itu saya tidak tahu. Yang pastinya kalau mau masuk silakan daftar kalau punya skill di operator hoist crane dan juga operator portal crane. Dan terakhir di sini saya mau tambahkan, kalau untuk portal crane tadi tidak ada trainingnya secara umum. Dan kemarin ada yang sempat bertanya kepada saya, kalau kita itu gagal MCU di paru-paru Pak, kita harus berobat kemana supaya bisa pemasukan berkas lagi. Maka dari itu nanti saya akan bahas di sini, gagal MCU di paru-paru kita harus berobat kemana dan berapa biaya yang harus kita keluarkan. Oke, jangan lupa subscribe ke channel YouTube saya. Nanti saya akan bahas di video saya selanjutnya. Salam, sampai jumpa. Bye-bye.